perubahan yang ada di lingkungan sekitar? Pernahkah kalian mengamati perubahan pada diri kalian? Perubahan tentunya dialami oleh setiap orang. Jika kita melihat kilas balik 5-10 tahun yang lalu, apakah kalian merasakan perubahan yang terjadi? Nah, ternyata kita banyak sekali menemukan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Perubahan tidak hanya terjadi pada individu saja, tetapi juga terjadi pada norma sosial, nilai sosial, lembaga kemasyarakatan, susunan kelembagaan, serta kewenangan, dan juga lapisan masyarakat. Nah, dari yang saya kemukakan tadi, kira-kira pada zaman dahulu orang memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan apa ya? Misalnya, pada zaman dahulu orang mengawetkan ikan menggunakan apa? Betul sekali, menggunakan garam. Nah, ternyata pada zaman dahulu teknologi sudah ada, akan tetapi selalu berkembang. Pada zaman sekarang, orang mengawetkan ikan menggunakan kulkas atau alat-alat elektronik. Kemudian, cara orang memasak pada zaman dahulu juga berbeda pada saat sekarang. Pada zaman dahulu, mungkin orang masih menggunakan kayu bakar. Pada saat sekarang, orang memasak sudah menggunakan kompor digital, kompor gas, ataupun kompor listrik. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Dari keterangan tadi, kira-kira apa ya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial tersebut? Baik, ternyata faktor yang menyebabkan orang untuk melakukan perubahan ternyata dipengaruhi ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kita. Adapun faktor internal perubahan sosial, yang pertama adalah keinginan untuk maju dan berkembang. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, timbulnya konflik. Dan yang keempat, perubahan jumlah penduduk. Sedangkan faktor eksternal perubahan sosial, yang pertama adalah karena lingkungan alam. Yang kedua adalah karena terjadinya peperangan. Yang ketiga karena pengaruh dari luar. Nah, sudah tahu kan apa penyebab seseorang berubah? 1 menit bisa belajar apapun, dimanapun, dan kapanpun yang kamu mau.